Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Nanang. Nah, hari ini kita masuk pertemuan kedua untuk mata kuliah kita komputer grafik ya. Nah, hari ini kita akan bahas garis, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, klik dulu tombol subscribe-nya. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama itu adalah objek sederhana atau primitif ya. Yang kedua itu algoritma untuk pembentukan garis dan aplikasi algoritma di dalam program komputer. Nah, gambar yang kita kenal saat ini itu ada dua jenis, yaitu gambar raster ya dan gambar vektor. Nah, mana yang membedakan? Jadi kalau gambar raster itu atau gambar bitmap itu adalah tersusun dari piksel-piksel ya. Nah, sedangkan gambar vektor itu merupakan gambar yang dihasilkan dari perhitungan matematika ya, dan biasanya gambar raster atau bitmap itu kalau kamu gunakan program Adobe Photoshop ya, sedangkan untuk program vektor itu seperti Corel atau Adobe Illustrator ya. Nah, kalau di zoom itu gambar raster umumnya akan pecah ya, sedangkan vektor itu tidak. Jadi itu perbedaan antara gambar raster dan vektor. Nah, paket pemrograman grafika itu dilengkapi dengan fungsi untuk menyatakan screen dalam bentuk dasar geometri yang disebut dengan output primitif ya, atau sederhana ya. Terus nanti output primitif itu dimasukkan ke struktur yang lebih kompleks. Nah, ada elemen yang membentuk objek grafis ya, misalnya itu adalah pertama itu titik ya, dan dari titik itu kita akan membuat garis ya. Nah, dari garis tersebut bisa dibentuk berbagai macam ya, antara poligon ya, kemudian kurva dan juga lingkaran ya. Ini yang dalam bentuk 2 dimensi. Nah, sedangkan 3 dimensi itu kita nanti bisa bentuk jadi berbagai macam ya, seperti kubus, kemudian nanti ada wireframe yang dirender sehingga menghasilkan objek yang mirip dengan objek sesungguhnya. Nah, ini adalah beberapa definisi objek grafis dalam OpenGL ya, untuk bahasa pemrograman untuk grafik. Ada GL line, kemudian GL point itu titik-titik ya, GL line, kemudian GL line strip, ada GL line log, kemudian GL polygon, GL triangles, GL quad ya. Kemudian GL triangle strip, GL triangle fan, dan juga GL quad dan GL quad strip. Nah, pembentukan titik ini dilakukan dengan mengkonversi suatu posisi titik koordinat dengan program aplikasi ke dalam suatu operasi tertentu yang menggunakan output. Random scan atau vector system itu menyimpan instruksi pembentukan titik pada display list, dan nilai koordinat menentukan posisi pancaran elektron ke arah lapisan fosfor pada layar. Garis dibuat dengan menentukan posisi dan titik awal dan akhir dari suatu garis. Nah, di sini ada perbedaan antara sistem koordinat pada layar dan koordinat kartesius ya. Bedanya di mana? Ini kalau posisi 0.0 itu pada sistem grafik itu ada di kiri atas dari layar ya, sedangkan menurut koordinat kartesius posisi 0,0 itu ada di tengah-tengah bidang gambar. Nah, ada beberapa algoritma untuk pembentukan garis ya. Pertama itu algoritma pembentukan garis dasar, kemudian algoritma DDA, Digital Differential Analyzer, dan juga algoritma Bresenham.
Nah, untuk algoritma pembentukan garis dasar itu dia menggambar ya sedemikian rupa sehingga masalah jagis ini bisa dihindarkan seoptimal mungkin. Persamaan untuk mencari garis yang menurut koordinat kartesian itu adalah Y sama dengan mx plus b ya, dimana m itu adalah kemiringan atau slope dari garis yang dibentuk oleh dua titik x1 y1 dan x2 y2. Untuk penambahan x panjang garis yaitu dx akan menambah y sebesar delta y sama dengan m delta x. Dari formasi di atas di algoritma dasar untuk penggambaran garis. Nah, kemudian algoritma DDA, Digital Differential Analyzer. Jadi ini adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan delta x dan delta y menggunakan rumus y sama dengan m delta x. Itu garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat yang membentuk garis itu diperoleh dari perhitungan kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Langkah-langkah untuk pembentukan garis menurut algoritma DDA. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan ya. Kemudian tentukan salah satu titik sebagai titik awal dan titik akhir. Hitung delta x sama dengan x1 minus x0 dan delta y sama dengan y1 dikurangi 0. Tentukan step yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai x maupun nilai y dengan cara bila hasil run delta y lebih besar dari delta x, maka step sama nilai delta y. Kemudian bila tidak, maka step sama dengan delta x. Hitung penambahan koordinat visual yaitu x command itu delta x dibagi step dan y command itu delta y dibagi step. Koordinat selanjutnya x plus increment y plus y increment. Posisi kursor pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinasi tersebut. Nah, ulangi step 6 dan step 7 untuk menentukan posisi visual selanjutnya sampai x sama dengan x1 dan y sama dengan y1. Nah, kemudian ada algoritma Bresenham. Jadi kalau yang tadi DDA itu ada masih nilai variabel bilangan pecahannya ya atau real. Nah, maka ini dia hanya menggunakan bilangan integer ya. Jadi tidak ada perlu pembulatan ya istilahnya di situ. Dan algoritma ini dikenal sebagai algoritma midpoint line algoritma dan juga digunakan untuk menggambar lingkaran. Nah, algoritma ini ya bekerja menggunakan bilangan bulat ya. Dan di sini digambarkan bagaimana garis itu bisa dibuat dengan teknik Bresenham. Nah, langkah-langkahnya untuk algoritma Bresenham itu adalah pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Kedua, tentukan salah satu titik di sebelah kiri sebagai titik awal x0 dan titik lainnya sebagai titik akhir. Kemudian hitung delta x, delta y, 2 delta y dan 2 delta y dikurang delta x. Hitung parameter p0 sama dengan 2 delta y kurang delta x. Berikutnya untuk setiap x k sepanjang jarak garis dimulai dengan k sama dengan 0. Ulangi langkah nomor 5 untuk menentukan pixel selanjutnya sampai x sama dengan x1 atau y sama dengan y1. Bila p k kurang lebih kecil dari 0, maka titik selanjutnya x k ke 1, y k dan p
plus 1 sama dengan PK plus 2 delta Y. Bila tidak, maka titik selanjutnya itu adalah XK plus 1, YK plus 1, dan PK plus 1 sama dengan PK 2 delta Y kurang 2 delta X. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini tentang garis ya, pada komputer grafik ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu terkunjungi blog saya. Linknya di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, diklik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya, jadi ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.